Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 partai mini pertahanan Benoni menang hitam. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1949. Putih dipegang oleh Hector Rossetto dan hitam oleh Moshe Zerniak. D4, kuda F6, C4, C5. Inilah yang dinamakan dengan pertahanan Benoni. Hitam awal memaksa untuk menghancurkan bidak putih di D4. Putih bidak maju E3, hitam bidak G6, putih kuda C3, gajah G7, kuda F3, hitam blokade, putih gajah E2, bidak pukul bidak, putih bidak pukul bidak, hitam bidak maju D5, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, putih rokade, hitam kuda C6, menteri B3, membuka jalan untuk benteng dan mengintip bidak di B7. Hitam gajah E6, ancam terselubung terhadap menteri. Menteri pukul bidak B7, kuda pukul bidak D4, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, kuda B5 mengancam gajah di D4, benteng B8 mengancam menteri, menteri A6, kuda C7 mengancam menteri, kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, gajah A6 mengancam benteng, benteng D8, benteng AC1 mengancam menteri, menteri E5, menambah tekan terhadap bidak di B2, benteng C2. Di sini putih melakukan langkah yang kurang kuat. Lebih baik di sini gajah C4, benteng mengancam menteri, menteri mundur A4, gajah D7 mengancam menteri, menteri D1. Ini walaupun putih tetap lemah, tapi masih lumayan ketimbang langkah dalam partai. Kita kembali ke partai. Di sini benteng C2, bidak maju G5, bidak H4 untuk membuka jalan terhadap gajah yang terkunci di H6. Benteng mengancam menteri, menteri lari, gajah mengancam benteng. Sampai di sini putih menyerah sebab salah satu benteng atau gajah sudah gratis.
Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1952. Putih dipegang oleh Harald Enevoldsen dan hitam oleh Jeanette Cotnael. D4 kuda F6, C4, C5, bidak maju D5, D6, kuda C3, bidak G6, bidak E4, gajah G7, gajah E2, hitam rokade, putih gajah E3, hitam E6, D pukul E, gajah pukul E6, menteri D2, menteri A5, kuda B5. Di sini putih melakukan langkah yang lemah. Di sini lebih baik tadi langkah putih. Kuda F3, kuda G4, putih kuda D5, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, kuda C6, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke partai. Di sini putih kuda B5, menteri B6. Nah, kalau tadi putih melakukan langkah lemah dan sekarang hitam yang melakukan langkah lemah, sehingga posisi kembali berimbang. Seharusnya tadi di sini hitam pukul menteri, gajah pukul menteri, kuda pukul bidak, kuda C7, kuda C6, kuda pukul benteng, benteng pukul benteng. Dan di sini posisi hitam tetap lebih unggul karena dia punya pasang gajah yang sangat kuat. Kita kembali ke partai. Di sini menteri B6, bidak maju F3, melindungi bidak E4, kuda C6, menteri pukul bidak, dan di sini kembali putih melakukan langkah yang kurang kuat. Di sini lebih baik kuda A3, hitam A6, kuda kembali ke C3, dan keadaan tidak terlalu jelek untuk putih. Di sini di partai menteri pukul bidak, kuda D7 melindungi bidak di C5 ditekan oleh menteri dan gajah. Bidak maju F4, benteng F D8 serang terhubung terhadap menteri. Menteri mundur ke D2, kuda F6 mengancam menteri dengan benteng. Menteri C2 melindungi bidak di
E4, kuda pukul bidak, menteri pukul kuda, bidak maju A6. Di sini kuda serba susah, mau lari ke C3 juga ada ancaman menteri pukul bidak di B2 dan mengancam benteng kuda sekaligus. Maka di sini kuda melangkah C7, memaksa ancam benteng. Bila menteri pukul, maka rencana putih pukul bidak di C5. Di sini hitam, benteng menteri pukul kuda. Sesuai rencana putih, gajah pukul bidak, tetapi putih terjebak dengan skak A5. Dan sampai di sini putih menyerah karena gajahnya sudah hilang. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1958. Putih dipegang oleh Gozo Furintos dan hitam oleh Isvan Bilek. D4, kuda F6, C4, C5, kuda F3, bidak maju E6, kuda C3, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, gajah B4, mengancam mengikat kuda di C3, menteri B3, mengancam gajah, kuda A6, melindungi gajah di B4, kuda C2, menambah tekanan terhadap gajah, gajah E7, kuda B5. Di sini putih melakukan langkah lemah, sehingga posisi hitam di sini lebih bagus sedikit. Sebenarnya tadi langkah terbaik untuk putih, bidak A3, hitam rokade, menteri A2, dan keadaan masih tetap berimbang. Di sini di partai kuda B5, hitam rokade, gajah G5, bidak maju D5, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, gajah D2, bidak maju E5, bidak A4 mengancam kuda, kuda F6 mengancam bidak E4, bidak F3 menambah bantuan terhadap bidak E4, gajah E6 mengancam menteri, menteri E3, benteng C8 mengancam kuda, gajah C3 melindungi kuda, gajah C5 mengancam menteri, menteri G5. Dan di sini kembali putih melakukan langkah blunder. Kalau tadi salah dan sekarang, kalau tadi langkah lemah dan sekarang langkah blunder. Seharusnya di sini tadi menteri E2, menteri B6, bidak maju mengancam gajah, dan posisi walaupun hitam tetap unggul, tapi tidak separah yang ada dalam partai. Kita kembali ke partai. Menteri
G5 mengancam bidak atau menambah tekanan terhadap bidak di G7. Hitam, skak, dan menteri putih hilang. Kalau raja lari ke E2, ya tetap skak ke C4, dan saat raja pukul gajah tetap menteri hilang. Dan di sini raja langsung makan gajah, skak kuda pukul bidak E4, bidak pukul kuda, menteri pukul menteri, dan sampai di sini menyerah. Ya sahabat catur, itu tadi 3 partai mini pertahanan Karokan menang hitam. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.